Assalamualaikum, selamat datang di channelku. Di sini kamu akan mendengar kisah-kisah gelap yang tak semua orang berani ceritakan. Kali ini, aku akan membawamu menyelami sebuah cerita mengerikan tentang pesugihan yang menjadikan janin istri sendiri sebagai tumbal. Simak ceritanya sampai habis ya. Di pinggiran kota kecil bernama Randup itu, berdirilah sebuah pabrik roti yang begitu dikenal masyarakat, Roti Sehat. Awalnya hanya toko rumahan yang menjual roti tawar, namun dalam waktu singkat, usaha ini berubah menjadi pabrik besar dengan puluhan karyawan dan distribusi keluar kota. Pemiliknya, seorang pria berusia 45 tahun bernama Paraka, mendadak menjadi orang terkaya di daerah itu. Orang-orang menyebutnya pebisnis jenius. Tapi tidak sedikit pula yang menyimpan rasa curiga. Raka tidak pernah terlihat tersenyum, tidak pernah mengikuti pertemuan warga, dan selalu tampil dengan wajah dingin. Meski kaya, ia jarang berbagi. Bahkan saat tetangganya meninggal, ia hanya menyuruh asistennya mengantar karangan bunga tanpa datang langsung. Yang paling menarik perhatian adalah kehidupan pribadinya. 3 kali menikah, tiga-tiganya meninggal dunia dalam keadaan hamil. Warga hanya bisa berbisik-bisik, menyebut kejadian itu sebagai kutukan atau ganjaran gaib. Kini, Raka menikah lagi. Istrinya yang keempat bernama Lilis, seorang perempuan cantik berusia 28 tahun, mantan pramugari yang pindah ke Randup itu setelah menikah. Mereka menikah diam-diam, tanpa pesta. Bahkan para tetangga tak tahu pasti kapan keduanya sah sebagai suami istri. Lilis tak pernah keluar rumah, kecuali ke rumah sakit atau puskesmas untuk pemeriksaan kandungan. Kehamilan Lilis sudah memasuki usia 5 bulan. Perutnya mulai membesar, tapi tubuhnya tampak semakin kurus. Wajahnya pucat, kantung mata hitam. Sekali waktu seorang tetangga melihat Lilis termenung di balkon lantai 2, memegang perutnya sambil menangis. Tapi begitu dipanggil, ia buru-buru masuk rumah. Dia seperti tahanan, bisik Bu Isah, tetangga yang rumahnya bersebelahan dengan rumah Paraka. Aku pernah dengar dia ngomong sendiri di malam hari. Gak jelas, tapi nadanya ketakutan. Namun, terlepas dari semua keanehan itu, bisnis Raka justru melesat tajam. Dalam 1 tahun terakhir, omsetnya naik drastis. Ia membuka 2 cabang baru di kota tetangga, mengganti semua alat produksi dengan mesin modern dari Jerman, dan mempekerjakan hampir 100 orang. Bahkan, roti tawarnya kini dijual di minimarket dan swalayan besar. Di antara para karyawan, Darto, pria parubaya yang sudah bekerja sejak Raka masih berjualan roti keliling, menyimpan rasa curiga yang semakin besar. Dulu, waktu dia masih sama istri pertamanya, usahanya biasa-biasa saja. Gumam Darto suatu siang kepada rekan kerja magangnya, Winda, gadis muda yang baru lulus SMK. Tapi sejak istri-istrinya pada hamil, lalu, meninggal, usahanya malah makin laku. Aneh gak? Winda menoleh, setengah ragu. Pak Darto serius? Masa sih? Saya kira cuma kebetulan. Darto menggeleng pelan, menatap ke arah kantor utama tempat Paraka biasa duduk di belakang kaca gelap. Di dunia ini, Win, kadang ada hal-hal yang gak bisa dijelaskan pakai logika. Apalagi kalau sudah menyangkut darah dan bayi. Winda merinding mendengarnya. Selama ini ia memang merasa aneh dengan tempat kerjanya. Banyak karyawan yang keluar mendadak, mengundurkan diri tanpa alasan. Ada pula yang sakit mendadak setelah makan roti yang tak sengaja mereka ambil dari rak produksi. Roti itu terasa manis di luar biasa, padahal tidak memakai pemanis buatan. Tapi begitu dimakan, kepala langsung pusing dan mual. Namun tidak ada yang berani bicara. Paraka adalah pemilik sekaligus penguasa. Gajinya besar, bonusnya juga lumayan. Orang-orang memilih diam. Sementara itu, di balik pagar tinggi rumah Paraka, Lilis merintih sendirian. Di kamarnya yang gelap, hanya ditemani suara jam dinding dan kipas angin, ia duduk di ranjang sambil memegangi perutnya. Aku dengar kamu, Nak. Kamu menangis tadi malam, bisiknya pelan, suara nyaris tak terdengar. Maafkan ibu. Ibu gak tahu harus bagaimana. Air matanya mengalir pelan. Di meja rias, ada foto pernikahannya dengan Raka. Ia tampak tersenyum kaku, sedangkan Raka menatap lurus ke kamera dengan mata kosong. Tiba-tiba pintu kamar terbuka. Seorang perempuan tua dengan kain hitam masuk tanpa permisi. Ia membawa nampan berisi segelas air keruh dan seikat bunga melati kering. Sudah waktunya minum, enduk, katanya. Agar bayimu kuat.
agar pabrik suamimu tetap berjaya. Lilis terdiam. Ia mengenali perempuan itu, Mbak Sari, dukun tua yang tiba-tiba tinggal di paviliun belakang sejak Lilis hamil 2 bulan. Aku gak mau, gumam Lilis. Aku takut, Mbah. Mbak Sari mendekat, menekan pundaknya dengan tangan keriput yang dingin. Ini sudah takdirmu. Kamu dipilih. Raka sudah memberikanmu. Tinggal menunggu waktu. Lilis menangis makin keras, tapi tidak ada yang bisa menolong. Di rumah itu, semua suara tangisan seolah ditelan tembok dan doa-doa tak pernah sampai ke langit. Sejak kejadian itu, Lilis tak lagi terlihat di balkon. Jangankan keluar rumah, ke halaman pun tidak. Karyawan rumah tangga di rumah Pak Raka juga tidak ada satupun yang bertahan lebih dari 3 bulan. Mereka selalu keluar dengan alasan tidak kuat bekerja, atau tiba-tiba meminta berhenti tanpa penjelasan. Sementara itu, produksi roti semakin meningkat. Pabrik bekerja hingga larut malam. Bahkan ada shift khusus tengah malam untuk memproduksi roti rahasia yang hanya dikirim setiap malam Jumat Kliwon. Darto semakin penasaran. Ia mulai mencatat pergerakan produksi setiap malam Jumat. Dan betul, setiap malam Jumat Kliwon, ada roti-roti khusus yang diambil langsung oleh Pak Raka sendiri, menggunakan mobil SUV hitamnya. Pak Raka ngirim roti sendiri, tanya Winda terkejut ketika diberitahu. Ya. Tapi bukan ke toko atau swalayan. Aku curiga dia bawa roti itu ke tempat ritual. Winda menelan ludah. Maksudnya, buat sesajen? Darto mengangguk. Bisa jadi. Aku pernah dengar desas-desus soal rumah tua di ujung desa. Katanya, tempat itu dulunya bekas padepokan. Sekarang jadi tempat klinik. Aku curiga, dia ke sana. Setelah beberapa minggu mengamati, Darto memutuskan untuk mengajak Winda menyelidiki langsung. Jumat ini kita ikuti mobil Pak Raka, ucapnya. Tapi kita harus hati-hati. Kalau dia tahu kita mengintai, bisa bahaya. Malam itu, mereka berdua menyamar. Darto menyewa motor butut milik tetangganya agar tidak mencolok. Mereka menunggu mobil Pak Raka keluar dari pabrik jam 23.30, tepat seperti minggu-minggu sebelumnya. Mobil itu melaju pelan ke arah barat, melewati kebun tebu dan jalan kampung. Ujungnya adalah sebuah rumah tua yang sepi, ditutupi pagar besi dan ilalang liar. Rumah itu gelap, tapi di salah satu jendelanya tampak cahaya lampu kerosin yang berkerlap-kerlip. Darto memarkir motornya jauh dari rumah, lalu mereka berjalan mengendap-endap mendekati jendela samping. Di dalam, terlihat Mbak Sari sedang menata sesajen. Ada kepala ayam hitam, dupa menyala, dan botol berisi cairan hitam yang pekat. Pak Raka berdiri di tengah ruangan dengan mata terpejam. Sementara itu, Lilis duduk di kursi, perutnya terbuka, hanya ditutupi kain putih tipis. Wajahnya pucat, matanya sembab. Ia tidak bergerak, seperti tak sadar. Darto menahan napas. Astagfirullah. Pak Raka kemudian berlutut dan mencium perut Lilis sambil melafalkan mantra dalam bahasa Jawa kuno. Mbak Sari memercikkan air dari botol hitam itu ke tubuh Lilis. Tiba-tiba, lampu padam. Winda menjerit pelan. Pak, gelap. Gelap banget. Diam. Jangan bersuara, bisik Darto keras. Namun telat. Dari dalam rumah, terdengar suara Mbak Sari mendesis, ada yang mengintip. Pak Raka menoleh cepat ke jendela. Sekilas, matanya bersinar merah. Darto menarik tangan Winda dan lari secepatnya ke motor. Tanpa menoleh lagi, mereka tancap gas ke arah jalan utama. Sesampainya di rumah kontrakan, mereka berdua terdiam. Winda gemetar dan mulai menangis. Apa itu? Ritual pesugihan ya, Pak? Bisiknya. Sepertinya iya, jawab Darto. Dan aku yakin, yang jadi tumbalnya adalah janin Bu Lilis. Sejak malam itu, Winda mulai bermimpi aneh. Ia mendengar suara tangisan bayi. Kadang suara itu muncul di tengah malam, kadang di siang bolong. Bahkan ketika ia berada di ruang produksi pabrik, suara itu seperti memanggil-manggil dari dalam oven roti. Suatu hari, ketika sedang istirahat makan siang di musola pabrik, Winda kerasukan. Tubuhnya gemetar, matanya mendelik, lalu ia menjerit, "Ibu! Tolong aku! Mereka akan ambil aku!" Rekan-rekan kerjanya panik.
Darto segera datang dan membacakan doa. Setelah beberapa menit, Winda tersadar dan menangis sesenggukan. Saya lihat bayi itu diambil dari rahim Bu Lilis, Pak. Digendong Mbah Sari, dibungkus kain putih, dibawa ke sumur tua, lalu ditenggelamkan. Darto pucat. Innalillahi. Kabar kerasukan itu cepat menyebar. Tapi para atasan memilih bungkam. Bahkan satpam pabrik yang biasa jaga malam dimutasi tanpa alasan. Sementara itu, Bu Lilis tak pernah muncul lagi. Darto yang semakin curiga nekat mendatangi rumah Paraka keesokan harinya. Ia berpura-pura ingin mengantarkan dokumen penting. Namun saat sampai di sana, rumah tampak sepi. Pagar digembok. Tapi ia melihat dari balik jendela, sebuah kamar gelap, di dalamnya ada sesajen dan boneka bayi kecil yang diikat benang merah. Ya Allah, ini bukan mimpi, gumamnya. Besoknya, pabrik mendadak libur. Pengumuman resmi hanya menyebut izin khusus dari manajemen. Darto mendapat kabar dari sopir langganan pabrik bahwa Bu Lilis keguguran. Dibawa ke rumah sakit malam sebelumnya dalam kondisi pendarahan hebat. Janinnya tak tertolong. Tapi anehnya, wajah Paraka yang datang ke pabrik 2 hari kemudian tampak lebih cerah. Ia membagikan bonus untuk semua karyawan dan mengumumkan rencana pembukaan cabang di kota besar. Bapak sedang berduka, tapi malah senyum-senyum, bisik salah satu staf. Tak ada yang menjawab. Tapi Darto tahu, tumbal itu berhasil. Sejak pengumuman pembukaan cabang baru, suasana pabrik roti sehat kembali menggeliat. Banyak karyawan senang karena dijanjikan kenaikan gaji dan bonus tahunan yang lebih besar. Tapi tidak dengan Darto dan Winda. Keduanya justru makin gelisah. Waktu Bu Lilis keguguran, produksi justru naik 2 kali lipat, bisik Darto di kantin. Itu gak masuk akal. Winda mengangguk pelan. Dan setiap saya lewat ruang oven utama, saya dengar suara bayi menangis, Pak. Suara itu nyata. Winda mulai mengalami mimpi buruk hampir setiap malam. Ia melihat sumur tua yang gelap dan dalam, dengan tali tambang menjuntai ke bawah. Di dasar sumur itu, terlihat bayangan bayi yang menangis sambil menggapai ke atas, namun ditarik paksa oleh tangan tua yang keriput, tangan milik Mbah Sari. Puncaknya terjadi pada malam Jumat berikutnya. Winda tak bisa tidur. Ia hanya berbaring sambil menahan rasa takut. Dalam keadaan setengah sadar, ia melihat sosok bayangan berdiri di sudut kamarnya. Sosok itu menyerupai bayi dengan tubuh basah kuyup dan mata hitam legam. "Kenapa kamu biarkan aku diambil?" bisik suara itu lirih. Winda menjerit keras dan pingsan. Keesokan harinya, Darto membawanya ke seorang kiai kampung bernama Kiai Karim, yang dikenal bisa mengobati gangguan gaib. Setelah diruqyah, Winda menceritakan semuanya. Tentang mimpi, suara bayi, dan rasa dingin yang selalu membuntutinya. Kiai Karim mengangguk serius. "Kalian sedang berada di pusaran pesugihan yang mengorbankan makhluk paling suci, yaitu janin. Dan saat tumbal berhasil diambil, rohnya tidak tenang. Dia akan menuntut." "Menuntut siapa, Kiai?" tanya Darto. "Siapapun yang melihat, mengetahui, atau mencoba mengungkap kebenarannya." Mereka terdiam. Beberapa hari kemudian, salah satu karyawan pabrik bernama Salim mengalami gangguan kejiwaan. Ia ditemukan di ruang pengemasan sedang menggergaji tangan sendiri sambil tertawa-tawa. Ketika ditahan, ia hanya berkata, "Anak itu minta roti, dia lapar, aku harus kasih." Salim akhirnya dibawa ke rumah sakit jiwa. Kabar itu membuat pabrik makin tegang. Meskipun manajemen cepat-cepat menyatakan bahwa Salim mengalami stres berat karena masalah pribadi. Namun Darto tahu, Salim adalah karyawan shift malam Jumat, yang kemungkinan besar melihat atau mencium aroma dari ritual pesugihan. Darto makin bertekad menyelidiki lebih dalam. Ia mencoba mencari tahu latar belakang pernikahan-pernikahan Paraka sebelumnya. Dengan bantuan temannya di kelurahan, ia mendapatkan nama-nama ketiga istri Paraka sebelum Lilis. Istri pertama, Ratna, meninggal tahun 2011 saat usia kehamilan 7 bulan. Istri kedua, Mira, meninggal tahun 2014 juga karena keguguran dan pendarahan hebat. Istri ketiga, Rani, meninggal tahun 2018. Ia ditemukan meninggal di kamar mandi, kehamilan 6 bulan. Tapi dari semua kejadian itu, hanya satu yang mencurigakan. Rani sempat kabur dari rumah selama beberapa minggu sebelum akhirnya ditemukan meninggal.
Darto merasa ada yang janggal. Ia mencoba melacak kerabat Rani, dan akhirnya menemukan seorang pria tua bernama Pak Subakir, paman Rani, yang tinggal di desa lain. Pak Subakir menerima mereka dengan wajah tegang. Ketika ditanya soal Rani, ia langsung menggeleng. Rani bukan meninggal karena sakit. Dia dikejar. Dia tahu suaminya ikut pesugihan. Apa dia sempat bilang sesuatu sebelum meninggal? Pak? Tanya Winda. Dia cuma bilang, janinku akan diambil. Aku harus lindungi dia. Tapi ternyata dia gak sempat kabur. Mereka dapat dia lebih dulu. Winda merinding. Lalu, bagaimana dengan bayinya? Pak Subakir terdiam. Lalu perlahan menjawab, mereka bilang janinnya hilang. Tapi saya yakin, itu tumbal. Malamnya, Winda mengalami mimpi lagi. Tapi kali ini lebih mengerikan. Ia melihat bayi-bayi tanpa wajah berdiri di dalam ruangan penuh darah, di sekeliling meja produksi roti. Di atas meja itu, ada adonan roti yang berubah menjadi daging mentah, lalu dicetak menjadi roti tawar yang mengeluarkan tangisan. Salah satu bayi berbisik padanya, hentikan mereka. Sebelum korban berikutnya diambil. Esok harinya, Pak Raka kembali mengumpulkan para karyawan. Cabang pertama di Surabaya akan dibuka bulan depan, katanya dengan senyum tipis. Saya akan bawa tim inti ke sana, termasuk beberapa wajah baru. Darto langsung merasa ada yang salah. Ia memperhatikan daftar nama tim Surabaya, dan diantaranya adalah pegawai baru perempuan bernama Ayu, yang belum lama bekerja dan diketahui sedang hamil 3 bulan. Astagfirullah, gumam Darto. Dia calon tumbal berikutnya. Malam itu, Darto tak bisa tidur. Ia memikirkan nama Ayu, pegawai baru yang tampak lugu dan sopan. Ia belum lama bekerja di bagian administrasi, dan belum terlalu mengenal suasana pabrik. Tapi sekarang ia masuk dalam tim ekspansi ke cabang baru di Surabaya. Dan yang paling mencurigakan, Ayu sedang hamil. Apakah Pak Raka berencana mengulang pola yang sama? Menikahi Ayu? Membuatnya hamil lebih lanjut? Lalu, mengorbankan janinnya? Darto tak ingin ada korban lagi. Keesokan harinya, ia menyuruh Winda mengajak Ayu makan siang bersama di luar pabrik. Winda yang memang sudah cukup akrab dengan Ayu, mengatur agar mereka bisa ngobrol berdua tanpa membuat Ayu curiga. Gimana rasanya kerja di sini, Yu? Tanya Winda santai sambil mengaduk es jeruknya. Ayu tersenyum. Lumayan sih. Bosnya agak kaku, tapi baik. Sering kasih makan siang gratis dan vitamin buat ibu hamil. Winda menelan ludah. Kamu ikut tim Surabaya ya nanti? Iya. Senang banget pas diumumin. Padahal aku masih baru. Ayu tertawa kecil. Tapi katanya aku terpilih karena energi ibu mengandung itu berkah. Katanya begitu, agak aneh sih, tapi aku syukuri aja. Winda merasakan bulu kuduknya berdiri. Malam harinya, Darto dan Winda kembali menemui Kiai Karim. Seseorang sedang dipersiapkan, kata sang Kiai dengan suara pelan. Dan kemungkinan besar, bukan hanya janinnya yang akan jadi tumbal. Ibu dan anak dua-duanya bisa saja dikorbankan jika makhluk itu minta tumbal ganda. Winda tak sanggup berkata-kata. Air matanya menetes. Darto mengepalkan tangannya. Kami harus hentikan ini, Kiai. Sebelum ada yang meninggal lagi. Kiai Karim mengangguk. Ada satu cara, tapi berisiko besar. Kalian harus hancurkan pusat kekuatan pesugihan itu. Rumah tua tempat ritual. Di sana pasti ada bendul pesugihan, yaitu media tempat makhluk itu bersemayam. Benda seperti apa itu? Bisa berupa boneka, gentong, patung, atau jimat. Biasanya disimpan di ruangan tersembunyi dan dijaga ketat. Darto menoleh ke Winda. Kita harus kembali ke rumah itu. Jumat malam. Tepat pukul 23. Mereka kembali ke rumah tua di ujung desa, tempat ritual pernah dilakukan. Rumah itu tampak lebih menyeramkan dari sebelumnya. Tidak ada suara, tidak ada lampu, tapi hawa dinginnya terasa menusuk hingga ke tulang. Darto membuka pagar perlahan. Winda mengikutinya sambil membawa botol air doa dari Kiai Karim. Mereka masuk lewat jendela samping. Aroma busuk langsung menyeruak, campuran darah, dupa, dan bangkai.
Mereka menyusuri ruang tengah yang gelap. Lantai penuh bunga kering, lilin yang meleleh, dan bekas sesajen. Namun di salah satu sudut ruangan, ada pintu kecil tersembunyi di balik rak kayu. "Ini dia," bisik Darto. Pintu itu mengarah ke ruang bawah tanah. Tangga kayu tua berderit saat mereka turun satu persatu. Di bawah, keesokan harinya, ia menyuruh Winda mengajak Ayu makan siang bersama di luar pabrik. Winda yang memang sudah cukup akrab dengan Ayu, mengatur agar mereka bisa ngobrol berdua tanpa membuat Ayu curiga. "Gimana rasanya kerja di sini, Yu?" tanya Winda santai sambil mengaduk es jeruknya. Ayu tersenyum. "Lumayan sih. Bosnya agak kaku, tapi baik. Sering kasih makan siang gratis dan vitamin buat ibu hamil." Winda menelan ludah. "Kamu ikut tim Surabaya ya nanti?" "Iya. Senang banget pas diumumin. Padahal aku masih baru." Ayu tertawa kecil. "Tapi katanya aku terpilih karena energi ibu mengandung itu berkah," katanya begitu. "Agak aneh sih, tapi aku syukuri aja." Winda merasakan bulu kuduknya berdiri. Malam harinya, Darto dan Winda kembali menemui Kiai Karim. "Seseorang sedang dipersiapkan," kata sang Kiai dengan suara pelan. "Dan kemungkinan besar, bukan hanya janinnya yang akan jadi tumbal. Ibu dan anak dua-duanya bisa saja dikorbankan jika makhluk itu minta tumbal ganda." Winda tak sanggup berkata-kata. Air matanya menetes. Darto mengepalkan tangannya. "Kami harus hentikan ini, Kiai. Sebelum ada yang meninggal lagi." Kiai Karim mengangguk. "Ada satu cara, tapi berisiko besar. Kalian harus hancurkan pusat kekuatan pesugihan itu. Rumah tua tempat ritual. Di sana pasti ada bendul pesugihan, yaitu media tempat makhluk itu bersemayam. Yang paling parah, seorang staf gudang kesurupan dan mulai memakan adonan mentah sambil menangis. Ketika disadarkan, ia berkata, 'Tuan lapar, dia belum kenyang, dia minta darah.' Manajemen mulai panik. Tapi anehnya, direksi pusat tidak menutup pabrik. Bahkan mereka menunjuk seorang pengganti untuk menjalankan operasional, Ibu Farida, seorang wanita muda yang juga hamil. Darto, Winda, dan Aldi tahu, ritual telah disiapkan kembali. Kali ini, mereka tak bisa tinggal diam. Darto mengajak Aldi dan Winda mengendap malam-malam masuk ke pabrik. Dengan membawa air doa, potongan kain milik Aldi, serta Al-Quran kecil dari Kiai Karim, mereka memasuki ruang produksi utama. Ruangan itu kosong. Tapi udara terasa dingin, padahal mesin-mesin tidak menyala. Lantai tampak bersih, tapi aroma amis menyengat. Lampu mulai berkedip. Bayangan-bayangan muncul di dinding, meskipun tidak ada cahaya. Di pojok ruangan, mereka melihat oven besar menyala sendiri. Darto mendekat. Tiba-tiba dari dalam oven keluar bentuk adonan, tapi bukan roti. Melainkan sebuah tubuh kecil, merah, tak berdaging, menyerupai janin. Winda menjerit. Aldi membacakan doa keras-keras. "Allahumma inni a'udzubika min hamazati syayatin." Tiba-tiba, sosok hitam muncul dari tengah ruang. Tubuhnya menyerupai Pak Raka, tapi matanya kosong dan tangannya berdarah. Dia mengaum, "Kalian tidak akan bisa mengambil apa yang sudah jadi milikku." Seketika seluruh mesin menyala, api menyembur dari pipa. Pintu pabrik mengunci otomatis. Winda pingsan karena hawa panas. Darto menjerit sambil memercikan air doa ke arah makhluk itu. Aldi maju ke depan, mengangkat kain ibunya. "Ini tanda yang gagal kau pakai. Aku yang tidak kau dapatkan." Makhluk itu terdiam. Tubuhnya gemetar. Ia menatap Aldi dengan marah, lalu melolong keras. Seluruh ruangan berguncang. Aldi melempar kain itu ke arah makhluk. Begitu menyentuh tubuhnya, makhluk itu langsung terbakar dari dalam. Ia menjerit sambil menyebut nama-nama istri Pak Raka satu persatu. Api menjilat seluruh ruangan. Ratna, Mira, Rani, Lilis, Ayu, aku akan kembali. Tubuhnya hancur, berubah menjadi abu. Bersamaan dengan itu, oven meledak, dan pabrik dilalap api. Darto menarik Winda yang masih lemas keluar dari pintu darurat bersama Aldi. Pabrik roti sehat, lenyap jadi puing. 3 hari setelah kebakaran besar yang melahap seluruh pabrik roti,
Warga Randupitu masih heboh membicarakan peristiwa itu. Tak ada satupun berita resmi tentang penyebab kebakaran, seolah-olah pihak pemilik perusahaan ingin menutupi semuanya. Tapi dari mulut ke mulut, cerita tentang pengorbanan janin mulai tersebar. Yang membuat warga makin merinding adalah fakta bahwa tubuh Pak Raka tidak ditemukan di puing pabrik. Tidak ada sisa tulang, tidak ada DNA, tidak ada apapun. Padahal semua orang tahu, Pak Raka menghilang sejak sebelum pabrik terbakar. Sementara itu, Aldi, Winda, dan Darto memilih diam. Mereka tidak menceritakan kejadian sebenarnya pada siapapun, hanya pada Kiai Karim dan beberapa orang kepercayaan. Tapi mereka merasa lega. Beban seperti terangkat. Kutukan telah berakhir. Hingga suatu malam, Aldi mendapat mimpi. Dalam mimpinya, ia melihat seorang bayi berdiri di tengah api. Tubuhnya gosong, tapi matanya hidup. Bayi itu berkata lirih, "Masih ada yang belum kau lihat." Aldi terbangun dengan keringat dingin. Malam itu ia membuka kembali tas peninggalan ibunya, dan menemukan foto lama yang terselip di balik kain putih. Foto itu memperlihatkan seorang perempuan muda hamil besar, ibunya, berdiri di depan cermin. Tapi yang aneh, bayangan di cermin bukan mencerminkan dirinya sendiri, melainkan sosok laki-laki berjas, dengan mata merah dan bayangan tangan melingkar di perutnya. Aldi menelusuri tulisan di balik foto. "Kau tak akan pernah benar-benar bebas, jika darahmu masih ada dalam perjanjian." Aldi gemetar. Ia anak dari istri pertama yang selamat. Tapi darahnya masih bagian dari pesugihan. Makhluk itu mungkin hancur, tapi ritual awal melibatkan darahnya sejak dalam kandungan. Ia bukan korban. Ia bagian dari kontrak. Setahun kemudian, Darto telah pensiun dari dunia kerja. Ia memilih menetap di desa kelahirannya, membuka warung kecil dan menjadi guru mengaji untuk anak-anak. Baginya, semua yang terjadi adalah pengingat besar. Rezeki yang dicari dengan jalan hitam pasti ada balasannya. Winda pindah ke kota lain. Ia kini bekerja di sebuah LSM yang menangani trauma dan perlindungan perempuan. Ia tak pernah lupa suara bayi-bayi dalam mimpinya, tapi ia percaya mereka kini telah tenang. Ia sendiri masih sering mimpi buruk, tapi ia belajar menerimanya sebagai bagian dari luka yang membawanya menjadi manusia baru. Sementara itu, Aldi membuka usaha kecil-kecilan di kota sebelah. Ia tak lagi menyentuh usaha roti. Ia memilih jualan bubur dan minuman herbal. Di depan warungnya, terpampang papan kayu bertuliskan, "Usaha ini hanya dari keringat, bukan dari darah." Namun sesekali, Aldi masih merasa ada yang mengikutinya. Bayangan hitam di pojok warung. Suara bayi menangis dari toples gula. Bahkan pelanggan tetapnya, seorang anak kecil yang sering duduk diam tanpa pernah makan, pernah berkata, "Aku suka adonan darahmu, Kak." Aldi hanya bisa tersenyum getir. Ia tahu, tidak semua luka bisa dihapus. Tidak semua janin yang dikorbankan bisa melupakan. Dan tidak semua perjanjian pesugihan berakhir dengan kematian. Kadang, ia berlanjut dalam darah keturunan. Pesan moral cerita ini adalah, rezeki bisa datang dari mana saja, tapi jika jalannya melalui kegelapan dan tumbal, maka balasannya akan jauh lebih berat dari nikmatnya. Janin adalah makhluk suci dan tak berdosa. Mengorbankannya demi harta adalah bentuk kekejian tertinggi dalam pesugihan. Tidak semua kekayaan itu berkah. Kadang, kekayaan yang datang terlalu cepat dan terlalu mudah menyimpan harga yang tak terlihat, tapi sangat mahal, nyawa. Kutukan tidak selalu selesai dengan kematian. Kadang ia menurun, menyebar, dan membekas, hingga satu-satunya cara memutusnya adalah dengan taubat dan kesungguhan meninggalkan jalan gelap. Cerita ini juga menjadi pengingat bahwa di balik dunia nyata, ada dunia tak kasat mata yang punya hukum dan akibatnya sendiri.